Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Rama dan teman-teman. Informasi kami yaitu supply chain dari Nike dan tentang hubungannya dengan materi-materi yang telah diajarkan selama pembelajaran mata kuliah manajemen rantai pasok ini. Anggota kami terdiri dari yang pertama Sylvester Pierre, kemudian ada Nathan Ernest, ketiga ada Alvanus dan Mardanu, dan yang keempat ada saya sendiri, Domingo Suste. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Nike sendiri merupakan perusahaan sepatu dan pakaian atletik yang sekarang itu sudah menjadi salah satu yang terbesar dan berkompetisi di dunia sejak 1964. Oke, ini untuk rantai pasok secara umum dari Nike sendiri. Oke, untuk supply chain strategi dari Nike sendiri, untuk yang pertama dari network design, itu Nike sendiri menggunakan strategi omnichannel. Jadi Nike ini memiliki berbagai pusat distribusi di berbagai negara yang itu berpusat di Amerika, dan itu mereka semua itu tergabung dan terintegrasi sehingga mereka bisa saling terhubung. Kemudian dari production systemnya atau sistem produksinya sendiri, Nike menerapkan dua sistem produksi yaitu make to stock dan make to order. Di mana make to stock ini digunakan untuk produk-produk yang casual atau yang diperjualbelikan secara umum. Kemudian untuk make to order itu lebih ke produk-produk yang custom atau limited edition. Kemudian untuk dari pergudangan inventory sendiri, Nike memiliki cobots, di mana cobots ini merupakan robot yang fungsinya itu membantu untuk mensorting atau mempacking ataupun memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian untuk transportation sendiri, nah itu lebih banyak menggunakan cargo ship lalu di laut untuk pengiriman overseas. Oke, untuk strategi yang selanjutnya dari supply, itu Nike menerapkan outsourcing dan diversifikasi. Outsourcing sendiri itu dilakukan dengan memproses banyak 80% produk itu ke luar perusahaan. Jadi Nike itu mencari negara-negara atau mungkin perusahaan-perusahaan lain yang biayanya relatif lebih murah untuk memotong biaya keseluruhan. Jadi produk yang dihasilkan itu biayanya bisa lebih minimal. Kemudian untuk diversifikasi itu dilakukan dengan penyediaan material yang berasal dari 129 supplier dan supplier-supplier itu berasal dari 15 negara yang berbeda. Kemudian untuk strategi product development sendiri, Nike itu berdedikasi untuk menggunakan bahan daur ulang. Jadi contohnya itu ada jersey Inter Milan 2021 yang dibuat oleh Nike, itu bahan dasarnya itu menggunakan botol bekas. Kali ini kita akan membahas terkait sistem distribusi dan transportasi dari salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu paling terkenal di dunia, yaitu Nike. Oke, sebelumnya kita harus tahu nih apa dari pengertian dari distribusi dan transportasi dalam supply chain management atau yang disebut manajemen rantai pasok. Jadi, yuk kita bahas. Jadi, distribusi merupakan suatu saluran pemasaran yang mendukung aktivitas pengiriman barang hasil dari produksi kepada end customer. Nah, sedangkan transportasi itu dapat diartikan sebagai pemindahan manusia atau suatu barang dari satu ke tempat yang lain menggunakan sarana tertentu. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi dan transportasi berfungsi untuk mengantarkan produk dari lokasi produksi sampai hingga lokasi produk tersebut akan digunakan. Oke, jadi saluran distribusi Nike terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Nike menjual atau memproduksi ke gerai AS atau Amerika Serikat dan juga pasar internasional, di mana Nike mendapatkan pendapatan terbesar dari distribusi ini. Yang kedua, Nike melakukan penjualan langsung ke konsumen atau direct to customer atau disebut DTC, di mana Nike menjual ke gerai-gerai atau melalui pabrik dengan menjualnya ke e-commerce, sehingga ini menjadi pendapatan yang kedua bagi Nike. Oke, kemudian untuk strategi distribusi online dari Nike sendiri, itu Nike berfokus pada penjualan digital, di mana Nike memanfaatkan kemajuan teknologi berupa dari website ataupun e-commerce yang sudah berada. Jadi hal ini membuat Nike menjadi untung, di mana Nike mendapat keuntungan sebesar 35% dari penjualan ini setiap tahunnya. Nah, itu akan selalu naik. Sedangkan sebelumnya Nike hanya mendapatkan penjualan e-commerce ataupun digital itu hanya sebesar 7%. Nah, kenapa nih kok Nike bisa mendapatkan keuntungan 35%? Karena Nike sendiri itu menginvestasikan secara besar-besaran kepada research development dan juga kemajuan teknologi. Oke, untuk menunjang saluran distribusi tersebut, Nike tertarik dengan menggunakan jalur kapal, di mana ini merupakan jalur laut. Nah, di sini membuat Nike menjadi tertarik untuk di mana Nike sendiri menggunakan kapal kargo. Oke, yang berikutnya Nike juga memiliki transportasi dengan menggunakan jalur udara. Nike sendiri menggunakan pesawat DC-8 untuk mengirimkan berbagai barangnya untuk terutama produk-produk atau aparel-aparel baru mereka ke Asia. Dengan menggunakan DC-8 ini memudahkan transportasi bagi Nike untuk dapat melakukan transportasi atau pengiriman-pengiriman barang terkhusus pada barang-barang baru milik Nike. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bullwhip effect. Bullwhip effect, definisi dari bullwhip effect adalah merupakan fenomena yang terjadi ketika demand atau permintaan di end customer atau di customer akhir itu berfluktuatif atau berubah-ubah antara dia bisa meningkat atau bisa menurun. Bullwhip effect ini dia juga menyebabkan permintaan atau demand di tahapan-tahapan SC lainnya seperti tahapan di bagian retailer atau distributor dan juga manufaktur itu juga meningkat karena di mana hal ini selain karena
demand dari end customer yang berfluktuatif ini juga bisa dikarenakan karena tahapan-tahapan supply chain lainnya itu mereka salah membaca informasi, mereka salah menginterpretasi informasi yang didapatkan. Di mana seharusnya mungkin demand end customer berfluktuatif itu bukan hanya karena kebenaran saja, namun mereka malah menganggapnya sebagai tren yang akan berkelanjutan. Nah, hal ini bisa menjadi masalah karena dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan barang di suatu tahap atau di suatu tahapan supply chain. Di mana misalnya pada bagian manufaktur mereka memproduksi suatu jenis sepatu yang sangat berlebih, padahal sebenarnya demand dari sepatu tersebut itu tidak sebanyak itu. Oke, yang berikutnya masuk ke kinerja SCM, di mana di sini terdapat metode model POA atau Performance of Activity, di mana di sini penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Untuk dimensi atau kategori yang pertama, itu adalah biaya yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas. Nah, di dimensi biaya ini, faktor yang mempengaruhi seberapa banyak pengeluaran dan biaya yang digunakan dalam proses pembuatan aparel oleh Nike Supply Chain itu bisa sesuai dengan output yang dihasilkan. Jadi, ketika Nike Supply Chain itu memproduksi atau membuat sesuatu, itu apakah biaya yang dikeluarkan itu dapat menjadi timbal balik atau mendapatkan output yang setara atau bahkan lebih. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Nah, di sini waktu yang dimaksudkan itu adalah seberapa sering aktivitas itu dilakukan dan seberapa lama aktivitas itu dilakukan. Seperti contohnya adalah Nike Supply Chain, di mana saat memproses suatu produk, termasuk barang aparel itu, apakah produk yang dibuat itu memiliki waktu yang cukup atau berlebihan, itu dapat dinilai dari waktu dalam pengerjaan suatu aktivitas di sini. Seberapa cepat pengiriman yang bisa dilakukan oleh Nike dengan mengirimkan barang-barang atau aparel ke tempat-tempat toko-toko retail atau dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas. Nah, faktor kapasitas ini diukur dari seberapa banyak Nike Supply Chain itu dapat menampung produknya, entah itu dari gudang, entah itu dari pengiriman dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah kapabilitas. Nah, untuk faktor kapabilitas ini, hal yang dinilai adalah kemampuan suatu pemeran dalam supply chain untuk memenuhi demand yang diminta dari tahapan supply chain setelahnya. Nah, jika pemeran tersebut selalu dapat memenuhi demand, maka kapabilitasnya dapat dianggap baik atau bahkan baik sekali. Oke, yang berikutnya adalah bagian produktivitas, di mana faktor produktivitas ini mempengaruhi rasio dari hasil output yang dihasilkan oleh Nike Supply Chain dengan input yang diberikan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan proses yang dilakukan. Nah, di sini Nike Supply Chain itu dapat nilai dengan seberapa sering atau seberapa produktif mereka dalam merancang atau memproduksi sesuatu. Kemudian faktor yang berikutnya adalah utilisasi. Utilisasi di sini itu dapat kita nilai dari beberapa aspek seperti pekerjaan yang dilakukan oleh SDM-nya ataupun utilisasi dari segi mesin, di mana seberapa sering mesin atau seberapa sering SDM melakukan suatu aktivitasnya. Nah, di sini dapat juga menjadi penilaian sebagai salah satu faktor dari performance of activity. Yang terakhir ada outcome, di mana di dimensi outcome ini perlu adanya kaitan mengenai dampak atau output yang digunakan, seperti halnya yang terjadi pada Nike Supply Chain yang menghasilkan suatu produk aparel seperti sepatu salah satunya. Kemudian nilai lebih dari outcome ini akan memberikan dampak yang baik atau buruk pada produk itu sesuai dengan apa yang ingin Nike Supply Chain berikan. Nah, di sini outcome itu menjadi hal yang penting dalam performance of activity. Oke, selanjutnya akan membahas terkait SCORE atau Supply Chain Operation Reference, di mana dapat 5 prinsip. Untuk prinsip yang pertama itu planning. Ini ingin membangun pabrik yang seperti berbagai negara. Nah, salah satu caranya adalah melakukan forecasting, di mana forecasting ini dilakukan untuk merencanakan jumlah produksi produk yang dibutuhkan pada setiap pabrik, sehingga dari hasil forecasting ini dapat mendapatkan jumlah dari seluruh kebutuhan yang akan diproduksi nantinya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kemudian ada source, di mana source ini berhubungan dengan pemenuhan bahan baku dari pembuatan produk, di mana Nike ini mencari atau memilih supplier bahan baku itu yang tersebar di seluruh dunia. Terdapat, mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dapat dari 15 negara yang melakukan supplier untuk bahan baku Nike sendiri, sehingga Nike dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan dari setiap pabriknya, di mana untuk memenuhi jumlah bahan bakunya ini dia menggunakan hasil dari forecasting, di mana nanti akan terdapat perhitungan untuk jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian ada make, di mana proses make ini Nike ini menambahkan value kepada bahan baku atau komponen pada hal sebelumnya, di mana pada proses make ini sehingga ditemukan pada tahapan manufaktur, di mana pada tahap ini terjadi proses penambahan value kepada bahan baku menjadi barang jadi, di mana Nike ini memproses barang jadi bahan baku sehingga menjadi barang jadi yang lebih memiliki nilai, di mana terdapat proses di mana terdapat kegiatan produksi, pengetesan kualitas, penjadwalan produksi dan sebagainya. Kemudian ada proses deliver atau pengiriman barang dari pabrik ke wholesale atau official store, di mana selain dijelaskan Nike ini kebanyakan menggunakan jalur air dengan menggunakan kargo yang bertenaga hidrogen untuk melakukan penyebaran produk mereka. Nike sendiri ini ingin mengurangi kadar karbon yang ada di dunia, sehingga mereka menggunakan
kapal yang bertenaga hidrogen. Kemudian ada return di mana ketika pelanggan ingin membeli tetapi barang mereka tidak sesuai atau memiliki cacat produk, maka pelanggan dapat melakukan beberapa proses di mana yang pertama itu adalah Nike Refurbishment Program. Pelanggan itu dan install di mana tetapi pelanggan dapat melakukan hal tersebut tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Nike sendiri. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan terkait supply chain dari Nike.